Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslinda, Stambuk 130202102441. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi praktikum modul 2, yaitu proses booting sistem operasi. Ada 3 soal yang saya akan jelaskan. Soal pertama yaitu sebutkan dan jelaskan beberapa jenis booting pada sistem operasi. Yaitu terdapat 5, yaitu cold booting adalah proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Inilah booting utama yang dilakukan dengan cara menekan tombol power. Yang kedua adalah warm booting, adalah proses menghidupkan komputer di saat perangkat komputer sudah menyala dan teraliri listrik. Yang ketiga adalah soft booting. Soft booting cukup mirip dengan warm booting, yang terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik yang aktif. Hanya saja proses booting ini dikendalikan oleh sistem secara otomatis dan bukan karena kerusakan program. Yang keempat adalah hard booting, adalah proses booting yang terjadi karena komputer tidak merespon atau diam dalam waktu yang lama atau ngeheng, sehingga perlu merestartnya secara terpaksa dengan menekan tombol reset pada komputer. Yang kelima adalah rebooting, adalah proses mematikan komputer lalu menyalakan kembali hingga bisa digunakan lagi. Soal yang kedua adalah uraikan secara umum tahapan-tahapan yang terjadi pada proses booting. Yang pertama, readers harus menghidupkan tanda power untuk mengaktifkan komputer. Maka pada saat itu keadaan memori akan kosong karena masih belum mendapatkan instruksi dari prosesor. Setelah itu, BIOS akan mengambil ahli sistem sementara dan akan dilanjutkan dengan pengecekan seluruh atribut di dalam prosesor. Proses ini dinamakan dengan pause yang dimana proses pemeriksaan dilakukan dan booting akan terhenti apabila terdapat sebuah masalah pada salah satu komponen yang terdapat pada komputer, dan akan terdapat sebuah peringatan yang diberikan untuk memberitahu bahwa pada saat pembootingan terdapat sebuah masalah. Selanjutnya, pencarian dan pencocokan kartu grafis agar BIOS dapat melakukan pengecekan BIOS pada ROM. Apabila semua pengecekan telah selesai, maka selanjutnya BIOS akan mencari sistem operasi yang telah terinstal dan menjalankannya pada memori. Setelah itu, komputer akan diambil alih oleh sistem operasi, dan pada saat itulah user dapat menggunakan komputer dan mengakseskan berbagai program yang diinginkan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan proses startup booting pada sistem operasi Windows. BIOS menjalankan proses power on, menjalankan proses power on self-test atau POS. Selama POS yaitu melakukan pengetesan terhadap komponen-komponen hardware komputer seperti display, adapter, memori, hard disk, dan keyboard. Komponen yang pertama kali dicek adalah display adapter yang mempunyai built-in test rutin sendiri. Pada tahap ini kita bisa melihat layar monitor hanya menampilkan tes rutin sendiri. Pada tahap ini, kita bisa melihat layar monitor hanya menampilkan informasi display adapter. Setelah selesai menjalankan built-in rutin display adapter, BIOS kembali menjalankan POS rutin dan kita bisa melihat tampilan utama POS di layar monitor. POS melakukan pengetesan terhadap prosesor dan menampilkan ke versi prosesor ke layar monitor. Setelah pengecekan prosesor selesai, kita bisa masuk ke menu BIOS, biasanya dengan menekan tombol Del atau F2 untuk melakukan beberapa settingan yang diperlukan. Misalkan kita tidak masuk ke menu BIOS, maka proses booting akan berlanjut dengan BIOS melakukan pengecekan terhadap memori yang terinstal. BIOS kemudian melakukan pengecekan terhadap koneksi hardware seperti hard disk, CD drive, dan floppy drive. Jika koneksi tidak sesuai dengan settingan yang terdapat pada BIOS, maka proses booting akan berhenti dan kita harus kembali masuk ke menu BIOS untuk membetulkannya. Ketika semua proses di atas sudah terlewati dengan baik, maka BIOS akan menampilkan ringkasan hardware yang terdeteksi ke layar. BIOS kemudian mengambil BIOS Operating System Bootstrap Interrupt yang akan menemukan bootable disk dengan mencoba meload setiap disk yang dikonfigurasi sebagai bootable disk pada settingan BIOS.
Setelah BIOS menemukan bootable disk, kemudian meload program yang terdapat pada master boot record atau MBR dari disk ke dalam memori komputer, misalkan MBR tersebut terdapat pada PC yang terinstall sistem operasi Windows XP, maka proses kemudian akan berpindah dari proses startup komputer ke proses startup Windows. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.